Bagaimana cara mengingat kematian? Pertama, sering ngaji ilmu agama. Hadir dalam majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis yang bisa melembutkan hati kita. Makanya penting ya, kajian tentang tazkiyatun nufus itu perlu diulang-ulang. Ya, kajian-kajian tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati kita, penting. Dahulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau pernah hadir di majelisnya Yusuf bin Mahak. Yusuf bin Mahak itu seorang tabi'in. Abdullah bin Umar sahabat. Secara level lebih tinggi ya Ibnu Umar. Tapi beliau hadir ikut kajiannya Yusuf bin Mahak. Ini menunjukkan tawaduknya sahabat Ibnu Umar ya. Ya, istilahnya ustadz kibar tapi hadir di majelisnya ustadz sigor. Ya, ustadz kecil, ustadz muda. Masya Allah. Kemudian kata rawi, ya, saya melihat Ibnu Umar meneteskan air mata, yakni nangis di majelisnya Yusuf bin Mahak. Artinya kita perlu, ikhwan, ya, meluangkan waktu hadir dalam majelis ilmu. Karena dunia ini melelahkan. Antum udah mulai pagi sampai sore, bahkan mungkin ada yang sampai kurang lagi, lembur lagi. Ya, kita sudah terlalu lelah dengan apa? Dunia. Maka perlu untuk meluangkan waktu apa? Ke majelis ilmu. Yang kedua, ziarah kubur. Kita perlu meluangkan waktu untuk ziarah kubur. Ya, dengan tadabbur, merenung, bukan sekedar ziarah kubur, ya, tapi cengengesan, ziarah kubur, tapi tujuannya tabur bunga, malah minta-minta ke kuburan, tidak. Tapi ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat apa? Kematian. Karena itu adalah tujuan inti dari ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, makanya penting kalau misalkan ada yang meninggal dunia, jenazah, ada sholat jenazah, kita ikut. Ya, kemudian sambil merenung, sekarang saya menyolati ya jenazah ini. Suatu saat sayalah yang akan disolati. Sekarang saya mengantar jenazah saudara saya. Suatu saat saya yang bakalan diantar. Sekarang saya menguburkan saudara saya. Suatu saat saya yang bakalan dikuburkan. Begitu. Makanya dulu para salaf, apabila mereka mengantar jenazah, banyak yang nangis. Yang ketiga, di antara cara untuk mengingat kematian, banyak membaca Al-Quran. Dan mempelajari, mentadaburi, menghayati Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran banyak berbicara tentang akhirat. Bukan berbicara tentang dunia. Al-Quran itu banyak berbicara tentang akhirat. Tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Ya, tentang amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Amalan-amalan yang mengantarkan kita ke neraka. Karena memang itulah tujuan inti. Ya, Al-Quran mengingatkan kita kepada kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Bukan ya agar kita merasa nyaman, enjoy dengan dunia yang ada sekarang ini. Ya, ini penting. Ya, sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, merenunginya, ya, mentadaburinya. Karena itu bisa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, ya, mencharger iman kita, hati kita, melembutkan hati kita. Ya, kata Imam Ibnu Abdil Qawi, sering-seringlah kamu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati yang keras seperti batu. Kalau jiwa ini tidak dipaksa untuk ingat kematian, dia tak akan ingat kematian. Karena dia pada dasarnya benci kematian. Dia tak suka kematian. Liwattu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Kalau ditanya hati mereka, mereka ingin hidup 1000 tahun. Padahal itu umat Nabi Muhammad. Hati mereka ingin hidup 1000 tahun. Itu kata Allah yang tahu isi hati mereka. Mereka tidak ingin mati. Walau mereka tahu tak bisa lari dari mati.
Karena tidak ingin mati itulah membuat mereka tak mau berbicara tentang kematian. Padahal itulah yang terbaik untuk mereka. Rasul bersabda, ketika ditanya, Ayyun nasi akyas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Qal, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa cerdas? Jelas, dia ingat kematian, dia mempersiapkan sesuatu untuk apa yang dia tuju, bukan untuk apa yang dia tinggalkan. Dia membangun di sana, bukan untuk di belakang. Dia membangun di depan, bukan untuk yang dia tinggalkan di belakang. Ini manusia cerdas, yang membangun di belakang, di depan dikosongkan, manusia lawan cerdas. Namun ini yang kita anggap cerdas, sehingga kita pelajari biografinya. Dari orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan hari akhir, namun punya pundi-pundi kekayaan, kita anggap mereka lah orang cerdas. Cerdas opone, cerdas apa? Numpuk untuk sesuatu yang pasti dia tinggal. Menurut saya, kebodohan. Tak tahu kalau menurut antum. Tumpuk. Kerja, tumpuk. Kerja, tumpuk. Kemudian tinggalkan. Ini manusia cerdas apa manusia nggak jelas? Yang benar adalah kerja, taruh di depan. Kerja, tabungkan. Kerja, bangunkan istana. Kerja, buatkan persiapan yang hebat di sana. Itu yang cerdas.